Ke bagian pembukaan blockhead ya sama block seher. Sebelum kita membuka ini, kita harus pastikan dulu di bagian bracket yang mesin yang ini, baut yang besar ini sama yang bracket yang ke crankcase 2 di sini itu harus lepas terlebih dahulu. Karena posisinya dia kalau baut ini nggak lepas, nah ketika kita buka kop ini bisa ditarik, ini bisa lepas ditarik. Tapi untuk menarik ini dia akan nyangkut ke sini, nyangkut. Jadi dia keburu nyangkut ke sini. Posisi baut tusuk satenya itu dia masih di dalam, jadi nggak bisa lepas. Jadi pertama-tama kita harus melepas ini dulu, biar dia posisinya mesinnya jatuh ke depan ya. Oke, saya sudah melepas baut ininya. Murnya tinggal tarik doang untuk mempersingkat waktu ya. Ini udah kita lepas untuk bagian radiator sini, dan knalpot sudah saya lepasin, tinggal narik. Untuk ini juga murnya sudah saya lepas, dan sekarang tinggal ditarik saja. Untuk bagian kabulator udah kita tarik, pas kita tarik, kita taruh dulu. Untuk knalpot pun untuk sebagian knalpot kadang-kadang ada yang mentok ke ini, ke radiator. Kalau misalkan kita sebenarnya nggak perlu harus buka sih karena di baut sininya bisa kelihatan nggak? Sebentar, di baut sini ini lubangnya kan gede, dia bisa baju mundur sebenarnya, jadi nggak perlu dilepas, cukup kita longgarin radiatornya, kita tarik ke depan sedikit. Oke, kita lanjut buka ke baut ini ya. Ini sedikit agak keras ya kalau untuk baut ini, soalnya dia neken banget bagian mesin. Oke, saya lepas dulu. Oke, yang bracket bagian sininya sudah saya lepas. Nah, bracket yang ininya diusahain harus lepas ya, karena kalau ini nggak lepas, ketika kita mau narik blockhead ke atas, dia akan nyangkut ke bagian sini. Karena kita udah lepas, jadi posisinya dia agak ke depan mesinnya. Jadi kemungkinan besar ininya nanti bisa ditarik, blok ini bisa ditarik ke atas. Oke, sekarang kita lepas di bagian kop. Sih, hitam banget ya. Ini hitam banget. Bagian sini, mari kita sekarang kita lepas di bagian headnya ya. Oke, pertama-tama kita yang harus kita lepas ini baut 3 ini ya. Baut 3 ini baut rocker arm. Sudah saya longgarin. Oke, sini sudah selesai. Ini kita tinggal jatuh ringnya jatuh. Kita tinggal tarik. Ini posisinya dibulak-balik. Sebenarnya nggak bisa kalau ini. Sini seperti ini. Rocker armnya. Kita cek untuk, soalnya kalau rocker arm ini ya sebenarnya jarang-jarang untuk kena ya. Ini jarang-jarang banget untuk kena, dan dia sistemnya itu bukan rantai keteng ya, tapi model tongkat. Saya lihat model tongkat ini. Ini tongkatnya depan belakang sama ya. Depan belakang sama ya. Kalau misalkan pasang ini ketuker juga nggak apa-apa, paling kalau misalkan ketuker nyetel lagi klep aja. Kemudian kita buka baut yang 4 ini ya, sudah saya longgarin ya. Baut yang 4 ini dia menggunakan kunci 13 ya. Ini menggunakan kunci 13 ya. Nah, ini 4 biji sudah saya longgarin semua. Ini menggunakan ini. Dan untuk yang ini dia menggunakan kunci 12. Oke, sekarang semuanya sudah terlepas dan tinggal cabut ini termostatnya. Sekarang tinggal tarik ya. Sekarang udah tinggal tarik.
Oke, sekarang sudah terlepas. Kita lihat, coba kita cek terlebih dahulu. Ringnya yang sampai hilang ya. Kita cek. Wah, ternyata bagian lah ininya udah hitam pekat ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita buka baut 10 ini ya. Baut 10 2 ini. Yang 2 ini kita lepas terlebih dahulu untuk menarik blok sehernya. Nah, kenapa PR roda 3 itu dia menggunakan seal magnet ya, padahal kan dia spoolnya tipe spoolnya DC, tipe basah ya. Ini tuh masih tetap direndam oli untuk bagian sininya, tetap direndam oli, tapi dia masih menggunakan seal magnet. Nah, fungsinya seal magnet itu dia untuk menahan oli ya, sehingga dia bisa ngerendam di sini nih untuk di bagian noken as. Jadi olinya itu nggak ke bagian sini semua. Di bagian krek asnya itu dia jadi masih ngendap di sini untuk melumasi di bagian ini. Dan fungsinya sealnya itu seperti itu. Padahal kan dia tipenya itu tipe basah ya, spoolnya tipe basah. Tapi kenapa harus menggunakan seal magnet? Nah, fungsinya untuk merendam noken as. Oke, lanjut. Sekarang ternyata untuk bagian ininya dia udah di coulter ya, udah menggunakan seher lain. DL apa nih, 125 di sini ya. Dan ternyata untuk bagian stang sehernya pun kena, di bagian stang sehernya kena. Udah mulai goyang berisik ya.